Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita kembali bisa bermajlis pada kesempatan hari ini, masih melanjutkan pembahasan kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Bab yang kedua dari kitab ini adalah babun fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu yukaffiru adz-dzunub, menghapuskan dosa-dosa. Ketahuilah sesungguhnya tauhid itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Semua kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat adalah samarat at-tauhid, buah dari tauhid. Ketenangan jiwa, kelapangan dada, ya, kemudian al-jannah. Nah, semua kebaikan itu adalah samarat at-tauhid. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Ini contoh ayat di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Wa man yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Apa ini? Tauhid. Ya. Karena tawakal adalah ibadah. Ketika seorang beribadah hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan memberikan kecukupan. Dialah yang akan memberikan kecukupan. Naam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dilemparkan oleh kaumnya untuk dimasukkan ke dalam api yang sangat besar, mereka nyalakan. Ketika Nabi Ibrahim terlempar, ya, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim di saat-saat beliau akan masuk ke dalam api? Beliau mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah lah satu-satunya zat yang memberikan kecukupan kepada kami. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik zat yang kita bertawakal kepadanya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sayyidul mutawakkilin, orang yang sangat bertawakal kepada Allah. Sayyidul muwahhidin, orang yang sangat mentauhidkan Allah. Maka beliau memetik semua samarat, memetik kebaikan-kebaikan
Di antaranya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala di masa sempit. Iya. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jika kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, jalannya adalah satu, yaitu tauhidullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membaca ayat yang ke-82 dari surah Al-An'am. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan zulm, asyirik, dengan kesyirikan. Mereka itu al-muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi keamanan oleh Allah, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Nah, ini ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullah alaih. Kemudian setelah itu beliau akan menyebutkan ya, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang juga menjelaskan tentang keutamaan apa? Tauhid. Diawali dengan hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man syahida," barang siapa yang mempersaksikan, barang siapa yang bersyahadah, an la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi illallah kecuali Allah. Wahdahu, dia semata yang berhak diibadahi, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam, abduhu adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Wa anna Isa abdullah, dan bahwasanya Isa adalah Abdullah, hambanya Allah. Meyakini bahwasanya Isa ibn Maryam adalah hambanya Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Bukan anaknya Allah, bukan Allah. Ya, tetapi beliau adalah Abdullah, hambanya Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang Allah lemparkan kepada Maryam, yakni Allah ciptakan ya Isa alaihi salatu wassalam hanya dengan mengucapkan kun, jadi, maka jadilah. Nah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ruhum minhu, dan Nabi Isa adalah ya salah satu dari ruh yang Allah tiupkan kepada Isa,
Sebagaimana yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh. Nah, siapa yang meyakini bahwasanya Isa adalah hambanya Allah dan Rasulnya, ya. Wal jannata haqqun, juga meyakini jannah itu hak. Wan naru haq, dan neraka juga hak. Orang yang seperti ini, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam jannah ala ma kana minal amal, atas apa yang dia lakukan berupa amalan. Iya. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, seperti dikatakan oleh muallif, akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim. Hadis ini disebutkan oleh beliau rahimahullah untuk menjelaskan salah satu dari keutamaan tauhid. Apa itu? At-tauhid adalah sebab dukhulul jannah, masuknya seseorang ke dalam jannah. Tanpa tauhid tidak mungkin seorang akan masuk ke dalam jannah abadan, selamanya. Dengan tauhid saja seorang akan masuk ke dalam jannah. Apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ya, di dalam hadis ini adalah sifat-sifat muwahhidin. Coba kita perhatikan sifat-sifat ahlu tauhid. Ahlu tauhid adalah mereka yang syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi illallah kecuali Allah. Di sini diterangkan oleh para ulama. Perhatikan. Di sini diterangkan oleh para ulama bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah itu bukan semata-mata mengucapkan la ilaha illallah, tidak. Tidak semata-mata hanya mengucapkan. Tetapi harus terkumpul padanya awalan, yang pertama an-nutqu biha, mengucapkan kalimat ini. La ilaha illallah. Seorang muwahhid, seorang ahlu tauhid harus an-nutqu biha, mengucapkan kalimat ini. La ilaha illallah. Sanian, yang kedua, harus mengetahui maknanya. Bukan sekedar ucapan yang tidak dimengerti maknanya, tetapi wajib dia mengerti maknanya yang dia yakini dalam hatinya. Jadi dia ketika mengucapkan la ilaha illallah harus betul-betul meyakini bahwasanya memang tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah. Karena makna kalimat la ilaha illallah adalah la, tidak ada ilaha, sesembahan. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi illallah kecuali Allah. Salisan, yang ketiga, seorang dikatakan muwahhid, seorang mentauhidkan Allah, bukan hanya dengan mengucapkan dan meyakini saja, tetapi harus dilengkapi dengan yang ketiga, al-amalu bimuqtadhaha. Membuktikan dalam amalan, yaitu dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, dia betul-betul memberikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan syirik. Baru ketika terkumpul tiga perkara ini, an-nutqu biha, mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kemudian meyakininya dalam hati, al-ilmu bima'naha, meyakini, mengilmui maknanya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, yang lain tidak. Kemudian yang ketiga, al-amal bimuqtadhaha, dia membuktikan dalam amalan, dalam kehidupannya dia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan syirik.
Nah, orang yang seperti inilah orang yang dikatakan syahida an la ilaha illallah. Man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang mempersaksikan, yakni mengucapkan dengan lisannya, meyakini dalam hatinya, mengamalkan dalam kehidupannya, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Satu-satunya zat yang berhak diibadahi. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian dia juga mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Wajib untuk dia yakini ini. Karena kalau dia hanya mengucapkan la ilaha illallah kemudian tidak beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kufur kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia telah membatalkan tauhidnya. Nah, ini satu rukun dalam rukun Islam, tidak bisa dipisahkan. Selalu bersamaan. Di dalam azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa dipisahkan. Di dalam iqamah juga demikian. Dalam tasyahud juga demikian. Harus mengucapkan ini. Harus meyakini ini. Bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Juga meyakini bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah, bukan anaknya Allah. Bukan Allah. Tetapi Isa alaihi salatu wasallam adalah hambanya Allah. Rasulnya Allah. Allah ciptakan tanpa ayah. Hanya dengan seorang wanita, Maryam. Dan ini mudah bagi Allah. Nah. Inna mathala Isa indallah kama mathali Adam. Perumpamaan Isa di sisi Allah sama dengan perumpamaan Adam. Mudah bagi Allah. Khalaqahu min turab. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam dari turab. Thumma qala lahu kun fayakun. Allah katakan kun, jadi maka jadilah. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sulit. Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan ilah. Ya, kalau sampai ada yang meyakini Isa adalah ilah, beribadah kepada Isa, dia bukan muwahhid. Ya. Dan wajib bagi kita sebagai ahlu tauhid mengimani semua rasul tanpa kecuali. Kita mengimani semua rasul. Kita beriman kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua kita imani. Mereka adalah rasul-rasul Allah. Hamba-hamba Allah. Utusan Allah yang telah menyampaikan risalah kepada kaumnya. Dan risalah mereka sama semuanya. Apa itu? Tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat ya rasul, yang semua rasul itu menyeru dengan seruan yang sama. Ani ibudullaha, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut. Kemudian meyakini jannah itu hak, neraka itu hak. Nah, ini sifat-sifat apa? Muwahhidin, ahlu tauhid. Nabi mengatakan dalam hadis ini, hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang mentauhidkan Allah, siapa yang memiliki sifat-sifat ini, ya, memiliki sifat-sifat ini, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan orang ini, ahlu tauhid ini, ke dalam jannah ala ma kana minal amal, bagaimanapun amalan dia. Ya. Di sini ada sebuah faedah yang penting. Naam. Ya. Tentang keutamaan tauhid jelas di sini. Bahwasanya tauhid adalah sebab seorang masuk ke dalam jannah. Dan syarat masuk ke dalam jannah adalah tauhid. Baik. Di hadis ini Rasul mengatakan ala ma kana minal amal.
Apa makna kalimat ini? Ala ma kana minal amal. Dia akan masuk surga sesuai dengan apa yang dia amalkan atau bagaimanapun amalan dia. Di sini ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Kita baca keterangan Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala dalam kitab I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan, "Lakin ma ma'na 'ala ma kana minal amal fi dzalika qaulani li ahli ilmi." Kata beliau, lalu apa makna sabda Nabi, "Ala ma kana minal amal," di atas apa yang dulu dia amalkan. Dia akan masuk jannah di atas apa yang dulu dia amalkan. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, adkhalahu Allahu ala ma kana minal amal, yakni maksudnya dia akan dimasukkan ke dalam jannah apapun amalan dia. Walaupun dia ahli maksiat sekalipun. Walaupun dia ahli maksiat sekalipun. Ya, tetapi selama dia bukan musyrik, masih mentauhidkan Allah, dia mesti akan masuk surga. Walaupun masuk dulu dalam neraka. Yani ahlu tauhid bertingkat-tingkat. Ya. Jadi makna yang pertama, walau kana lahu sayyi'at. Meskipun dia melakukan amalan-amalan yang, yani meskipun dia memiliki sayyi'at, meskipun dia memiliki dosa-dosa. Ya. Duna syirik. Selama dosa itu bukan apa? Syirik. Fa inna dzalika la yahulu bainahu wa baina dukhulil jannah. Sungguh dosa-dosa selain syirik tidak akan menghalangi dia dari masuk ke dalam jannah. Ya. Jadi ahlul jannah, ya, tidak ada seorang pun yang musyrik. Selama seorang mentauhidkan Allah, maka mesti akan masuk dalam jannah apapun amalan dia. Ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wal makna tsani, makna yang kedua, Allah akan memasukkan seorang ke dalam jannah sesuai dengan amalan dia. Yani di atas apa yang dulu dia amalkan, yakni annahu yadkhulul jannah fatakunu manzilatuhu fiha bihasabi amalih. Yakni orang itu akan masuk ke dalam jannah, ya, masuk ke dalam jannah dengan rahmat Allah. Namun di dalam jannah tingkatan-tingkatan mereka itu, derajat mereka, ya, sesuai dengan amalan di dunia. Sesuai dengan amalan mereka di dunia. Ya. Tentu yang paling tinggi adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Derajat yang paling tinggi di jannah yang bernama wasilah adalah untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Derajat-derajat di dalam surga itu tergantung amalan. Sesuai dengan amalan dia di dunia. Adapun masuknya seorang ke dalam jannah, ada birahmatillah. Ini semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika sudah masuk, maka derajat-derajat di jannah itu sesuai dengan amalannya. Nah, seperti disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwasanya jannah itu memiliki derajat, ya, memiliki derajat-derajat. Tidak hanya satu derajat, darajat. Yaqulun Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajah. Baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard. A'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilihi. Inna fil jannah, sesungguhnya di jannah itu, ya, mi'ata darajah. Ada 100 derajat. Baina kulli darajatain, jarak antara dua derajat itu kama baina as-sama'i wal ard, seperti langit dan bumi. Allahu akbar. Di antara dua derajat. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tidak bisa dibayangkan betapa luasnya jannah itu.
betapa besarnya nikmat jannah itu. 100 derajat ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, a'addahallahu lil mujahidina fi sabilihi. Allah telah sediakan ya itu semuanya untuk orang-orang yang berjihad fi sabilihi, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya sekali lagi hadis ini, hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu ya, menunjukkan keutamaan tauhid, yaitu bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah pasti akan masuk dalam jannah apapun amalannya. Tetapi tentunya tidak kemudian bermakna ya, sudahlah tidak usah berlomba-lomba. Sudahlah berbuat maksiat. Sudahlah berbuat kebid'ahan. Hati-hati. Ya, kebid'ahan yang kecil. Ketika diremehkan, khawatir seandainya itu menjadi sebab ya, seorang terfitnah kemudian menjual agamanya. Waliyadzubillah. Ala kulli hal, hadis ini, hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mada at-tauhid. Nah, dilanjutkan oleh beliau rahimahullah dengan hadis Itban. Hadis Itban. Walahuma fi hadis Itban. فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Itban, yaitu Itban ibn Malik al-Ansari, sahabat yang masyhur ya. Beliau mengatakan, Nabi bersabda, fa innallaha, sesungguhnya Allah harrama 'alan nar, telah mengharamkan neraka. Mengharamkan atas neraka ya, diharamkan atas neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Yang ketika dia mengucapkan itu ya betul-betul ikhlas lillah azza wajalla, mencari wajah Allah. Ini juga memperjelas hadis Ubadah ibn Samit. Ya, bahwasanya orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun bukan sekedar mengucapkan, harus diiringi dengan i'tiqad, keyakinan. Ya, dan tidak dicampuri dengan kesyirikan. Dia betul-betul mengamalkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan syirik. Oleh karena itu dalam hadis ini dikatakan ya Allah mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan sekedar mengucapkan tetapi yabtaghi bidzalika wajh Allah. Di dalam mengucapkannya mukhlishan lillah. Ikhlas, mencari wajah Allah, tidak mencampurinya dengan mada, dengan syirik. Jadi bukan sekedar mengucapkan. Nah, diharamkan atas mereka neraka, artinya mereka akan masuk ke dalam apa? Jannah. Masuk dalam jannah. Nah. Ini hadis yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hadis berikutnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nah, kita baca hadis ini. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Musa sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في
fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah fi sahihihi, dan juga Al-Hakim wa sahhahahu, dan disahihkan oleh Al-Hakim rahimahullah. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang bernama Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dan bapaknya adalah sahabat. Sa'ad ini sahabat, Malik bin Sinan juga sahabat. Jadi beliau dan ayahnya adalah termasuk sahabat. Meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tentang pembicaraan Musa alaihi salatu wassalam dengan Allah azza wa jalla. Qala Musa, Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, allimni syai'an." Ajari aku sesuatu. Azkuruka, yang aku akan berzikir dengan sesuatu itu, wa ad'uka bih, dan aku berdoa kepadamu dengan sesuatu itu. Di sini Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, meminta kepada Allah, ya, zikir atau kalimat yang dengan kalimat itu beliau akan berzikir kepada Allah, bertawassul kepada Allah dengan kalimat tadi. Nah, demikian Nabi Musa alaihi salatu wassalam minta kepada Allah. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Nah, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini wahai Musa. Qala, maka Musa mengatakan, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza." Wahai Rabbku, seluruh hambamu mengucapkan kalimat ini. Yakni Nabi Musa ingin sesuatu yang khusus untuk beliau. Adapun kalimat la ilaha illallah semua mengucapkan. Nabi Nuh mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Dakwah beliau kepada kaumnya juga demikian, la ilaha illallah. Semua nabi, semua rasul. Kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hamba-hambamu mengucapkan kalimat ini. Orang-orang beriman mengucapkan kalimat ini semuanya. yakni Nabi Musa minta sesuatu yang lain khusus untuk beliau. Qala, ternyata Allah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a, seandainya langit-langit yang 7, ya, karena langit itu ada 7 lapis, wa amirahunna, dan semua penghuninya, malaikat-malaikat semuanya yang ada di langit, semua penghuninya, ghairi, selain aku. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala di atas sab'a samawat, di atas 7 lapis langit. Seandainya 7 lapis langit dan semua penghuninya ghairi, selain aku, wal aradhina sab'a, dan bumi-bumi yang juga 7 lapis beserta isinya semuanya, fi kifatin, diletakkan pada salah satu anak timbangan, mizan, salah satu anak timbangan, semuanya dimasukkan di situ. Langit-langit dan penghuninya semuanya ghairi, selain aku, selain Allah. Ya. Kemudian bumi juga masuk semuanya di salah satu anak timbangan. Sementara la ilaha illallah sendiri diletakkan di anak timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah. Sungguh lebih berat kalimat la ilaha illallah daripada langit-langit
beserta isinya dan bumi beserta isinya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Musa, tidak ada kalimat yang lebih daripada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah afdalul zikr. Seafdal zikir. Dan sekaligus hadis ini juga menunjukkan fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Nah, bahwasanya tauhid adalah amalan yang berat timbangannya. Seorang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan hanya sekedar mengucapkan sekali lagi, tetapi nataqa biha, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, kemudian meyakini dalam hatinya, nah, dan mengamalkan kandungannya, membuktikan dalam amalannya, meninggalkan syirik dan beribadah hanya kepada Allah, maka sungguh amalan ini adalah amalan yang sangat berat. Dan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan itu sangat berat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dibandingkan dengan langit-langit 7 beserta isinya, bumi yang 7 beserta isinya, lebih berat kalimat la ilaha illallah. Nah, ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis ini juga sekali lagi ya menunjukkan keutamaan tauhid. Keutamaan apa? Tauhid, fadlut tauhid. Ada faedah tambahan penting di sini. Sayang untuk diluputkan, kita lewatkan. Ya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, ya. Fa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini ada beberapa faedah, di antaranya fadlu la ilaha illallah wa annaha afdalul dzikr. Keutamaan kalimat la ilaha illallah dan bahwasanya kalimat ini adalah seafdal dzikir. Wa annahu la budda minal ityani biha kulliha. Dan zikir la ilaha illallah harus didatangkan semuanya, lengkap kalimat la ilaha illallah. Wa annahu la yakfil ityan bi lafzil jalalah Allah au lafz huwa, dan tidak cukup dan tidak boleh ketika zikir tahlil hanya dengan kalimat Allah atau huwa, atau lebih singkat lagi hu. Kama taf'aluhu sufiyah abdulal, sebagaimana dilakukan oleh kaum sufi yang sesat. Tidak cukup dengan kalimat Allah, huwa, atau hu. Harus didatangkan kalimat ini dengan sempurna. La ilaha illallah. Dan juga di sini ada faedah penting, kata beliau Syekh Shalih Fauzan, wa fihi anna dzikra wa ghairahu min anwa'il ibadah tauqifi. Dari sini bisa diambil faedah bahwasanya zikir, ya, dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah sifatnya adalah tauqifi, harus berdasarkan dalil. Ya. Nabi Musa minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ajari aku kalimat yang aku akan berzikir kepadamu dengan kalimat ini. Menunjukkan bahwasanya zikir itu adalah sesuatu yang, ya, ini sifatnya tauqifi, tidak bisa dibuat-buat. Naam. Zikir adalah ibadah. Sudah ditetapkan tasbih, tahmid, takbir, ya, sholawat. Sudah diajarkan bagaimana lafaz sholawat. Sholawat yang paling afdal adalah sholawat Ibrahimiyah. Ya. Jangan dibuat-buat sholawat-sholawat yang baru, berdasarkan mimpi, berdasarkan ini, itu. Ya. Kemudian ditetapkan barang siapa yang membaca sholawat ini, maka dia akan mendapatkan ini dan itu, maka dia akan mendapatkan surga, dibangunkan ini, dibangunkan itu. Dari mana? Atas dasar apa kita berbicara seperti itu? Sementara Rasul tidak mengatakan, Rasul tidak mengajarkan.
Kalau seperti itu semua orang bisa. Ya, berkreasi, berinovasi. Tapi zikir ini bukan kreasi, bukan inovasi. Tetapi tauqifi, yakni ya berdasarkan dalil. Ya. Nah, kalimat tauhid la ilaha illallah, datangkan lengkap kalimat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, apa mau diganti? Asyhadu Allah, asyhaduhu. Tidak bisa. Nah, ini di antara faedah penting yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Yang terakhir dari hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Naam, adalah hadis qudsi ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Walid Tirmidzi wa hassanahu an Anas. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani, namun ketika engkau menghadapku dalam keadaan la tusyriku bi syai'a, tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, yakni datang dengan mentauhidkan aku walaupun dengan membawa dosa sepenuh bumi namun tidak ada kesyirikan, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Nah, hadis ini ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ya, juga salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan tauhid, ya, bahwasanya tauhid yukaffiru dzunub, menghapuskan dosa-dosa. Seorang yang betul-betul mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan asyirik, ketika dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalimat tauhid atau tauhid yang dia bawa itu menjadi sebab diampuninya apa? Dosa-dosa. Jadi sebab diampuninya dosa-dosa. Nah, ini juga di antara keutamaan apa? Tauhid. Dengan demikian, ikhwatul kiram, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita telah membaca 4 buah hadis dari bab ini bil ikhtisar. Nah, dan insyaallah taala, nah, kita akan melanjutkan pembahasan, ya, kitab tauhid, ya, pada kesempatan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Dan marilah kita hadapi segala ujian yang menimpa kita, apakah ujian wabah atau ujian-ujian yang lain, dengan tauhidullah, dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dengan memurnikan doa hanya untuk Allah, memurnikan tawakal hanya kepada Allah. Nah, dengan tauhid inilah seorang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan fid dunya wal akhirah. Nasallallahu azza wa jalla yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.